Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Setelah rihla dari Kairo, sekarang Ustadz Joban berada di mana pagi ini, Ustadz? Udah kembali ke AS. Sudah Pak, udah balik lagi ke Amerika. Menjelang atau setelah Isya ya di sana, malam hari ya, hari Kamis, Ustadz ya? Sekarang malam Jumat ya. Enggak, belum maghrib, belum menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib. Oh iya, ini di settle ya. Bukan di New York. Mantap. Wah, ya Ustadz Joban, ini banyak orang pengen tahu keadaan Amerika. Kemarin saya lihat itu di media di New York, demo tentang Palestina yang juga diiringi dengan keadaan di Timur Tengah yang makin memanas. Apa yang terjadi di tengah pemilihan umum yang sedang di depan mata di Amerika sana, Ustadz? Suasana, Ustadz. Ya betul. Sekarang ini sedang hangat sekali. Yang tapi disayangkan ya kedua-duanya calon masih tetap mereka mensupport, mendukung Israel ya, meskipun grafikasinya agak berbeda. Namun demikian, alhamdulillah, artinya rakyat Amerika, terutama masyarakat Amerika, terutama golongan muda ya, mereka gigih sekarang di berbagai tempat, baik itu di universitas maupun di kegiatan-kegiatan di masjid, di gereja-gereja. Itu alhamdulillah mereka semua yang pada intinya memohon agar supaya mereka menekan gerakan gencatan senjata. Ya, jadi jauh sekali antara anggota Kongres dan pemerintah dan masyarakat umum banyak. Amerika. Itu yang terjadi ya. Yang terjadi. Nampaknya banyak nubuat akhir zaman yang sedang disaksikan dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Sampai Pak Jokowi bingung, kok zaman gini masih perang kayak begitu. Iyalah Pak. Tapi apakah benar nubuat itu ya, juga Saudi di tengah Hang Heng Hong kebetulan hari milad negaranya mengadakan pesta kembang api. Apa yang Ustadz lihat dari perjalanan rihlah kemarin ke setidaknya kedua negara yang punya budaya tinggi, Mesir juga di Saudi? Apa yang terjadi perubahan dari Ustadz masih jadi penyiar di Kairo dulu, Ustadz? Fadhil, Ustadz. Iya, kalau Mesir banyak sekali perkembangan, terutama dari pembangunannya, banyak jembatan. Namun demikian, alhamdulillah tempat-tempat kuno Azhar mereka masih jaga. Kemudian juga namun demikian saya merasakan ketika saya kemarin umroh, ketika di Mesir, suasana mendukung Palestina, mendukung Gaza itu lebih dirasakan di sini justru. Di sini juga teman-teman di Eropa. Jadi seolah-olah umumnya ya tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada orang pakai baju Palestina misalnya, orang demonstrasi, bendera dan sebagainya itu. Jadi kemarin orang-orang Amerika yang ikut itu kaget gitu. Kita kira di sini lebih semangat, lebih tapi ternyata sebaliknya. Sangat disedihkan ya. Itulah kenyataannya. Ya, inilah yang dibilang buih sedang terjadi zamannya, masya Allah. Betul. Nah, sementara satu orang imam ya yang ditahan kemarin di Amerika, kalau tidak salah akhirnya disuntik mati, itu kan menjadi viral pula di sini. Apa yang sebenarnya terjadi, Ustadz Joban, tentang? Saya nggak sampai ya? Ngikuti. Oh, nggak ngikuti. Iya, ada itu cerita. Oke. Nah, apa yang Ustadz ingin sampaikan, berita dari langit langsung dari Seattle, Amerika hari ini, tafadhol Ustadz. Iya, insyaallah sebuah kisah yang menarik, yang pada intinya tentang hikmat sujudnya atau keutamaan atau manfaat sujud. Jadi dalam sebuah konferensi kedokteran, itu ada seorang dokter dari Lebanon aslinya, Dr. Muhammad Al-Qadhi. Ya, ketika acara salat, jadi orang-orang dokter termasuk lagi salat, dia menemukan ada 5 orang bule juga ikut salat. Maka dia kaget, kemudian ditanya, kamu dari mana? Mereka bilang dari Jerman. Kami kebanyakan dokter bedah, dokter otak gitu. Kemudian kamu ini lahir Muslim atau masuk Islam?
Bilang kami masuk Islam. Salah seorang dokter mengatakan kisah bagaimana mereka masuk Islam. Dulu kami suka mempertawakan kalau melihat orang Muslim lagi sujud. Ngapain itu? Kan menghinakan diri begitu. Nah sekarang karena saya ini ahli bedah otak, maka akhirnya saya penasaran, saya pelajari ternyata banyak sekali manfaatnya di segi kesehatan ketika orang bersujud. Ya, di antaranya misalnya dibilang sirkulasi darah itu tidak akan sempurna kecuali dalam posisi sujud. Jadi ketika sujud itu seolah semacam lagi melancarkan darah. Dan ketika bangun darah itu seperti darah baru lagi. Ya, di antara mereka melancarkan aliran getah bening. Karena dibilang saat melakukan sujud maka bagian dahi, hidung, lutut, kedua telapak tangan dan juga ujung kaki berada sejajar dengan tanah atau bumi. Gravitasi bumi tersebut akan berguna untuk melancarkan aliran getah bening ke beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, serta kepala. Juga dia mengatakan dengan sujud itu mengalirkan oksigen dengan baik. Sujud juga membuat posisi jantung berada di atas otak sehingga darah bisa mengalir lebih baik sekaligus melancarkan oksigen. Dan sebagainya. Jadi bisa dibaca hasil artikel yang dibuat oleh Jerman ini. Oleh karena itu maka menurut Ibnu Qayyim semua gerakan salat sebelum sujud itu adalah merupakan pendahuluan. Jadi takbiratul ihram, Fatihah, ruku itu pendahuluan untuk tujuan utama yaitu sujud. Karena sujud itulah tempat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Quran Allah memuji kan hari kiamat nanti simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nanti akan datang orang-orang yang mukanya berseri-seri, bercahaya. Dari mana cahaya itu? Min atharis sujud. Ketika Nabi mengatakan bahwa nanti ada di antara umatku yang kena dosanya terpaksa masuk neraka dulu. Nanti saya akan berikan syafaat, saya akan selamatkan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kamu mengetahui itu umatmu? Dibilang dari beningnya keluar cahaya. Cahaya apa? Cahaya pada sujud. Masya Allah. Oleh karena itu, ulama mengatakan ada beberapa fungsi atau tujuan sujud itu. Yang pertama, wasjud waqtarib. Tujuan sujud adalah supaya kita lebih mendekat kepada Allah SWT. Maka tambah lama kita bersujud, tambah kuat kesempatan kita untuk bisa dekat dengan Allah SWT. Maka kita jangan sampai cepat-cepat sujud, terutama lagi salat sunat ya. Jangan sujud seperti orang ayam makan padi ya. Macam capung cebok kata orang Betawi. Iya. Makanya dikatakan bahwa kalau kita ingin merasakan indahnya manisnya salat, maka usahakan amal dalam sujud. Itu yang pertama, supaya kita dekat. Yang kedua adalah tempat diterimanya doa. Maka oleh karena itu kan kata Nabi, tempat yang paling dekat dengan kita adalah ketika sujud itu. Maka gunakan sujud itu untuk banyak berdoa. Kalau ruku itu banyak zikir. Kalau sujud banyak berdoa. Setelah kita baca 3 kali subhanallah, kita doa apa saja. Juga jangan lupa mendoakan keluarga kita, teman-teman kita. Abu Darda itu suka dalam sujud dia mendoakan 30 daripada temannya. Disebut namanya juga, first name, last name. Dan ketika sujud juga kita mesti yakin, karena saya banyak dosa, jangan. Yakin bahwa kita ini lagi dekat sama Allah dan Allah akan terima. Ya, jangankan kita yang banyak dosa misalnya. Ada orang yang dikutuk sama Allah SWT, itu doanya diterima. Siapa itu? Iblis. Robbi anzirni kan? Iblis kan. Ya, betul. Diterima doanya. Udah dikutuk itu. Ya. Yang ketiga, ketika sujud itu sebetulnya menjatuhkan dosa-dosa kita. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan ketika seorang hamba itu bersalat, maka semua dosa-dosanya itu diletakkan di kepalanya. Jadi begitu sujud itu berjatuhan seperti daun yang berjatuhan dari pohon yang sudah kering. Kemudian juga
sujud itu adalah agar supaya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi Rabi'ah ini dia kena anak muda, miskin, nggak punya apa-apa. Jadi dia ingin bersumbangsih, berbakti untuk Islam. Maka akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk menjadi khadam Rasulullah SAW. Ya, terutama kalau Rasulullah mau wudhu, dia siapkan airnya. Kalau musim dingin, dia hangatkan air dulu. Setelah 3 tahun, Rasulullah pokoknya ingin membalas jasa dia, membalas kebaikan dia. Maka ketika dia bawa air, ya Rabi'ah salni, coba minta apa kamu? Bayangkan coba, yang nanya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah. Jadi apapun yang dia minta pasti akan dipenuhi kan. Nah dia bayangkan ini anak muda, belum kawin, miskin. Kalau anak muda sekarang pasti apa permintaannya? Rasulullah, saya miskin, ingin punya rumah, ingin punya pekerjaan, ingin punya income yang baik, punya istri yang cantik. Dia bilang, Rasulullah, biar aku mikir dulu katanya. Terus silakan. Setelah selesai wudu, Rabi'ah, sudah ketemu. Apa kamu inginkan? Dia bilang, ya Rasulullah, murafataqal jannah. I want to be your company in jannah. Aku ingin sama kamu di surga. Allah. Kata Nabi, anything else? Ada yang lainnya. Artinya bisa satukan antara dunia dan akhirat kan? Bilang, enggak ya Rasulullah, itu cukup bagi saya. Apa kata Nabi? Fa inni ala nafsika bikati sujud. Untuk tercapai apa yang aku inginkan, maka bantulah aku dengan membanyakkan sujud. Allah. Subhanallah. Baik. Jadi orang yang banyak sujud akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan sujud kita merasa bangga karena kita berarti sudah mengalahkan syaitan. Dalam sebuah hadis, apabila orang itu bersujud, maka syaitan menangis. Ya Allah, aku disujud nggak mau. Baik. Maka aku dimasukkan ke neraka. Tapi lihat anak Adam disujud, langsung dia sujud. Maka bagi mereka adalah surga. Oleh karena itu maka orang yang nggak salat itu lebih jelek daripada iblis. Kenapa coba? Kenapa? Karena iblis disuruh sujud kepada siapa? Kepada Adam. Kan? Tapi orang yang nggak mau salat berarti apa? Dia menolak sujud kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Allah. Ya Allah. Right? Ya, yang terakhir dan di Indonesia ada 60% lebih menurut data, Ustaz. Yang sholat itu hanya 38% orang Indonesia, orang Islamnya. Data beberapa bulan lalu diteliti. Ya Allah. Ya. Sholat Jumat gini nih, kita lihat di sinilah di jalan alternatif. Nanti pas sholat Jumat tuh macet total gitu, Ustaz. Kan orang Islam di sini. Masya Allah. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Iya, ya. Yang terakhir sujud adalah merupakan penampakan akan kehambalan kita, ketawaduan kita, dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sujud itu akan meletakkan anggota badan yang paling mulia di atas bumi ini, yaitu bening kita, kepala kita. Baik. Namun demikian, kata Ibnu Qayyim, rahasia sujud itu apabila hati kita ikut sujud. Nah, itu. Jadi bukan badan saja yang terjadi. Kenapa kita tidak ada dampak sujud, tidak boleh sujud? Karena ketika sujud hanya kepala kita yang sujud, tapi hati kita tidak sujud. Maka para pendengar sekalian, kalau kita ingin menikmati sujud ini, salat ini, maka gunakan ketika sujud subhanallah, hati kita juga ikut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Itu kan. Nah, apabila sujud badan dan hati tercapai, maka itu dampaknya setelah sujud akan terus. Itu menjadi manusia yang apa? Manusia yang humble, yang tawadu. Ketika dia kembali ke kantornya nggak akan sombong. Orang-orang yang sujudnya benar itu akan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan tawadu dengan orang tuanya, tawadu dengan tidak pernah merendahkan orang. Oleh karena itu maka Allah SWT memuji Muhammad Sayyidul Mutawadi'in, the master of Mutawadi'in.
Nabi Musa pernah ditanya, Musa, tahukah engkau kenapa aku jadikan kamu kalimullah? Kalau nggak tahu, karena kamu dalam hatimu tidak pernah ada rasa sombong, bangga. Nah, itulah sifat yang paling dibenci Allah SWT. Ya, itulah beberapa hikmat atau manfaat daripada sujud. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang minasajidin, sujud dengan badan dan juga dengan hati kita, insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat hidup ini dan sehat selalu Ustadz di dakwah di Amerika. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.